Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 16 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai 42. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas,
saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mujizat kasih. Saat kampanye politik, mendadak muncul banyak orang baik yang suka membagi-bagi kekayaan, baik uang maupun barang. Pemberian itu berasal dari hati yang ekonomis, karena diwarnai oleh pikiran untung rugi. Saya memberi supaya nanti dipilih. Dalam bahasa Latin, semangat ini disebut do ut des. Saya memberi supaya engkau juga memberi kembali atau membalas. Kebaikan yang demikian berpamrih karena tidak berasal dari kasih terhadap orang yang diberi, tetapi kasih kepada diri sendiri. Kasih sejati itu tanpa pamrih. Dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, para murid dilatih oleh sang guru untuk memiliki hati yang bertanggung jawab dan mudah tergerak oleh belas kasih tanpa pamrih. Para murid pastilah mulai khawatir dengan para penggemar Yesus yang terpesona dengan ajaran dan kuasanya. Mereka takut orang-orang itu kelaparan. Meski peka, mereka masih berpikir ekonomis dan kurang menyadari kehadiran sang guru yang sudah terkenal punya kuasa membuat mujizat. Yesus mau agar para murid bertanggung jawab, mencari jalan bagaimana para penggemar ini diberi makan. Andreas membawa seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengambil bingkisan kasih itu dan mengucap syukur serta memperbanyak roti dan ikan yang diberi dengan kasih oleh anak itu. Tanda kasih itu diubah menjadi berkat makanan yang melimpah dan dapat memberi makan banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, para murid peka tetapi terjerumus dalam pikiran matematis dan menyerah. Anak kecil mengambil tindakan nyata, memberi tanda kasih dan diubah oleh Yesus menjadi mujizat yang mengenyangkan semua orang. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk memiliki kasih yang tulus terhadap sesama, hati yang mudah tergerak, dan tidak terhalang oleh pikiran matematis atau ekonomis yang berpamrih.
Kasih itu akan mendatangkan mujizat sukacita melimpah setiap hari. Kasih itu menghadirkan kuasa Allah yang menyelamatkan. Semoga demikian. Amin.